Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita belajar membaca Al-Quran secara pelan-pelan di surah Al-Baqarah, tepatnya di ayat 77 atau bertepatan dengan halaman 12. Nah, di sini kita akan belajar ilmu tajwid dasar. Nah, bagi jemaah-jemaah sekalian yang belum bisa membaca Al-Quran ataupun belum lancar ataupun belum mengenal ilmu tajwid, maka ini adalah channel yang tepat untuk kita belajar bersama. Karena saya akan mengupas ilmu tajwid dasar secara penuh. Nah, baiklah kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. Nah, di ayat yang awal ini ada beberapa hukum tajwid. Yang pertama ada harakat fathah bertemu dengan alif disebut mad asli ataupun mad tabi'i. Jadi mad tabi'i dan mad asli itu sama, ya. Harakat fathah bertemu dengan alif dibaca dua harakat. Kemudian harakat dhammah bertemu dengan waw yang sukun juga mad tabi'i ataupun mad asli dibaca panjangnya dua harakat. Kemudian ada nun yang bertasydid dibaca gunnah. Gunnah itu artinya dengung, maka didengungkan kadar dua harokat. An, ya, dengung itu suara yang nyaring yang keluar dari hidung. Allah, pada lafaz Allah wajib dipanjangkan dua harokat karena ini juga mad asli, yaitu ada harokat fathah yang tegak seperti ini, seperti alif kecil, ya, maka dipanjangkan dua harokat. Ma, mad asli dipanjangkan dua harokat. Ru, mad asli ataupun mad tabi'i sama, panjang dua harokat. Kemudian yang terakhir, ya, yu'linun, nun ini mad arid lisukun. Nah, penjelasan dari mad arid lisukun itu adalah mad asli bertemu dengan huruf yang sukun karena wakaf. Nah, di sini huruf terakhirnya berharokat fathah. Kemudian ketika kita wakaf, ketika kita berhenti, kita sukunkan. Nah, sebelum kita mensukunkan huruf ini, huruf nun di belakangnya ada mad asli. Maka mad asli bertemu dengan huruf yang sukun karena wakaf. Ini disebut mad arid lisukun. Nah, mad arid lisukun ini panjangnya minimal 3 harokat. Jadi boleh 3, 4, atau 5 harokat. Nah, untuk jamaah sekalian yang ingin mendapatkan buku tajwid PDF secara gratis, silakan hubungi di WA saya 0822 59050641. Nanti insya Allah saya akan mengirimkan buku tajwid PDF-nya secara gratis agar kita lebih mudah dan benar di dalam membaca Al-Quran. Nah, kita lanjut ke ayat selanjutnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. Nah, di ayat yang ke-78 ini ataupun ayat yang kedua kita baca, ada nun sukun bertemu dengan ha, hukumnya izhar. Izhar itu artinya jelas, maksudnya membaca nun sukunnya dengan jelas tanpa didengungkan, ya. Jadi cukup dibaca wa min hum, nunnya dibaca dengan jelas, tidak boleh dengung. Mim sukun bertemu dengan hamzah, ini disebut hamzah karena dia berharokat. Jadi perbedaan alif dan hamzah itu, kalau alif tidak berharokat, hamzah itu berharokat. Di mim sukun bertemu dengan hamzah, hukumnya izhar syafawi. Izhar seperti tadi, yaitu jelas, maksudnya jelas membaca mim sukunnya tanpa didengungkan.
Kemudian mim yang bertasydid dibaca gunnah ya, jadi didengungkan kadar 2 harokat. Mim dan nun ya yang bertasydid, dua huruf ini ketika bertasydid dia didengungkan. Yu dibaca panjang 2 harokat. Kemudian ya'lamu, la, mu ini sama panjang 2 harokat, mad tabi'i atau mad asli. Kita, nah setiap ada harokat yang tegak seperti ini dibaca panjang 2 harokat. Ini adalah mad asli karena pada dasarnya di depan ta ini ada alif ya pada dasar bentuk kalimatnya, tetapi untuk meningkatkan tulisan maka ditulislah harokat fathah yang seperti ini ya, seperti alif yang tegak ini panjangnya 2 harokat mad asli, yaitu harokat fathah bertemu dengan alif pada dasarnya, tetapi alif kemudian ditulis menjadi harokat yang seperti ini. Kemudian illa, la mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat, ini disebut mad jaiz munfasil. Jadi mad jaiz munfasil ini panjangnya 5 harokat ya, mad asli bertemu dengan hamzah di lain kalimat, dipanjangkan bacaannya sampai 5 harokat. Wa inhum nun sukun bertemu dengan ha izhar, mim sukun bertemu dengan hamzah juga izhar syafawi, dibaca dengan jelas tanpa perlu dengung. Kemudian la panjang 2 harokat, ya nun bertasydid didengungkan 2 harokat, dan nun ya ketika wakaf maka ini man'arid lisukun, panjangnya boleh 3, 4 atau 5 harokat. Nah, satu ayat lagi kita baca. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim. Fawailul tanwin bertemu dengan huruf lam, hukumnya idgham bila gunnah. Nah, idgham itu artinya memasukkan, maksudnya memasukkan tanwin ke dalam huruf lam. Kemudian tidak boleh didengungkan, bila gunnah artinya dengan tiada berdengung. Jadi tanwin ini ketika dimasukkan ke dalam lam, maka huruf lam ini menjadi bertasydid, tanwinnya tidak lagi dibaca langsung, ketika dibaca fawailul langsung pada tasydid lam ya. Jadi tidak boleh didengungkan. Tsumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila. Kemudian mim yang bertasydid dibaca gunnah didengungkan 2 harokat. Yaqulu dibaca panjang 2 harokat ya, mad asli mad tabi'i sama ha juga mad asli ataupun mad tabi'i ditandai dengan ada harokat fathah yang tegak seperti ini. Za ha za panjang 2 harokat. Nun sukun bertemu dengan huruf ain dibaca izhar. Izhar itu artinya jelas ya, ada 6 huruf izhar yang ketika nun sukun ataupun tanwin bertemu dengan huruf izhar ini, nun sukunnya tidak boleh didengungkan, yaitu huruf izhar ada 6: hamzah, ha, ha, ain, ghain, kha ya. Hamzah, ha, ha, kha, ain, ghain ya. Jadi ada 6. Kemudian nun sukun bertemu dengan dal hukumnya ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan ataupun menyembunyikan. Ya, maksudnya bagaimana? Nun sukun ini kita sembunyikan ke dalam huruf dal, ya, ke dalam huruf ikhfa, sehingga bunyi nun sukunnya tidak lagi jelas tapi sudah samar-samar. Maka ketika dibaca a'il min a'il bukan lagi ain tapi a'il sudah disembunyikan ke dalam huruf dal. Kemudian
yashtaru, huruf baca panjang 2 harokat, alif yang letak setelah waw sukun di akhir kalimat tidak dianggap ataupun tidak dibaca. Kemudian bihi ketika ada huruf ha dhamir ini namanya yang seperti ini ya, di akhir kalimat, bukan di awal seperti ini tapi di akhir ya, di ujung. Kemudian ada tanda harokat yang seperti ini disebut mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat ya. Ini adalah mad silah qasirah, itu ha dhamir bertemu dengan huruf di depannya bukan hamzah ya, bertemu dengan huruf selain hamzah, dan di belakang hurufnya ini ada huruf yang berharokat. Jadi kalau ha dhamir diawali dengan huruf yang berharokat, kemudian huruf setelahnya bukan hamzah, maka panjangnya 2 harokat yang disebut dengan mad silah qasirah. Kemudian tanwin bertemu dengan qaf. Nah, tanwin bertemu dengan qaf ini hukumnya ikhfa, jadi disembunyikan tanwin ke dalam qaf sehingga bunyi tanwinnya menjadi samar-samar seperti ini. Samanang, samanang qali, karena sudah disembunyikan ke dalam huruf qaf. Dan jangan lupa didengungkan kadar 2 harokat. Kemudian qalila, qalila ini man'iwat, maksudnya menggantikan tanwin menjadi harokat fathah, panjangnya 2 harokat ya. Tanwin diganti menjadi alif, ini alif pergantian daripada tanwin ketika wakaf. Alif ini fungsinya dia ketika wakaf, kalau dia tidak diwakafkan maka alif ini tidak dibaca ya. Jadi ini disebut mad iwad, tanwin harokat fathah ketika wakaf, cukup panjangnya 2 harokat. Nah, kita lanjutkan. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Nah, di akhir ayat ini tanwin bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah, jadi diidghamkan tanpa didengungkan ya, dimasukkan tanwin ke dalam huruf lam. Mim sukun bertemu dengan mim, hukumnya idgham ya, idgham mimi, jadi didengungkan kadar 2 harokat. Begitu juga mim yang bertasydid ini didengungkan kadar 2 harokat. Lahum mimma. Nah, kalau di mimma dasarnya adalah minma, tapi kita tidak perlu uraikan ini karena kalau kita tidak mengerti nahwu ini sulit untuk dijabarkan ataupun dijelaskan, maka saya cukup membahasnya cukup didengungkan saja. Nah, nanti kalau dasarnya itu dia berasal dari kalimat min dan ma. Jadi di sini sebenarnya ada nun sukun, tapi cukup kita bilang ini digunnahkan saja. Jadi mim yang sukun digunnahkan, mim bertemu mim ini diidghamkan ya, disebut dengan idgham mimi karena memasukkan mim ke dalam mim. Kemudian lanjut ke sini, fawailul lahum sama ya. Fawailul lahum ini diidgham bila gunnah, tidak boleh dengung. Ini idgham mimi, ini juga didengungkan kadar 2 harokat. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Insyaallah kalau benar-benar teliti nanti tidak akan lama sudah bisa menguasai ilmu tajwid dasar. Cukup sekian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.